Salam, puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan senang dengan ketulusan, kesungguhan jemaat Tuhan dalam mencari Dia, dalam berbakti, mengungkapkan rasa syukur kita atas keselamatan, kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Sebelum kita mengawali khotbah, untuk mengawali khotbah hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kuasa-Mu tercurah atas kami, pengurapan hikmat-Mu mengalir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menerima pewahyuan yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, judul khotbah hari ini adalah Injil Kasih Karunia Allah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ya, apa Pak yang harus kita lakukan di situasi sulit saat ini? Corona tidak kunjung mereda, bahkan makin banyak yang menjadi korban. Banyak orang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang mungkin sudah frustasi, mereka udah capek, letih menjalani kehidupan. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Satu jawaban dari saya adalah kita harus kembali kepada Injil yang sesungguhnya, back to full gospel, ya. Karena hanya ada satu Injil yang ada dalam Alkitab. Injil apa itu? Injil kasih karunia Allah, ya. Ada nggak Injil yang ya ada Injil yang palsu. Nah, dari mana kita bisa belajar tentang Injil yang sesungguhnya? Kita belajar Injil yang sesungguhnya dari Paulus. Karena 3/4 kitab Injil ditulis oleh Rasul Paulus. Maka kalau kita mau belajar Injil yang sesungguhnya, maka kita harus belajar dari Paulus. Nah, apa yang Paulus katakan tentang Injil yang sesungguhnya? Paulus adalah rasul yang menerima pewahyuan yang lebih tentang Injil yang sesungguhnya. Karena itu kita bisa mengenal Injil yang sesungguhnya dari seorang Paulus. Makanya kemarin kita belajar di kitab Roma, bagaimana Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Biasa. Jadi Injil itu bukan doktrin, ya, pribadi tetapi tentang pribadi yang menyelamatkan kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Nah, apa yang Yesus Kristus nyatakan buat kita? Karunia Allah, kasih karunia Allah, ya. Jadi dalam Yesus kita menemukan kasih karunia Allah, ya, yang menyelamatkan. Nah, apa itu kata menyelamatkan? Menyelamatkan dalam bahasa asli soteria, ya, dalam bahasa aslinya sojo, ya, tulisan Yunaninya sojo. Nah, apa artinya? To make well, to make whole, to rescue from danger, ya. Lewat Injil kita akan mengalami kesembuhan, hidup kita disempurnakan, dan kita akan terlindung dan diselamatkan. Nah, di mana kita menemukan kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang menyempurnakan seluruh kehidupan kita? Itulah di dalam Injil. Sebab apa? Sebab Injil, di dalam Injil nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran karena usaha perbuatan, bukan kebenaran hasil perjuangan, tetapi kebenaran yang dianugerahkan, diberikan buat saudara dan buat saya. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, ketika saudara dan saya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kebenaran Allah menjadi bagian saudara dan menjadi bagian saya. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Makanya Injil itu begitu powerful, ya. Ketika manusia menerima Injil dalam hidupnya, maka dia akan menang terhadap segala kuasa dosa, menang terhadap penderitaan, sakit penyakit, menang terhadap kemiskinan, menang terhadap sakit hati, menang terhadap apapun. Karena itu iblis sangat takut saudara dan saya mengetahui Injil yang sesungguhnya. Karena apa? Kuasa dosa
tidak akan berdaya. Misi iblis akan digagalkan. Misi iblis tidak akan terjadi lewat keluarga saudara, hidup saudara, dan juga masa depan saudara. Karena apa? Karena ada Injil yang menyelamatkan saudara. Amin, puji Tuhan. Karena itu mari kita menerima Injil yang sesungguhnya. Karena dalam Roma jelas berkata 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang menerima anugerah kebenaran dan kasih kelimpahan kasih karunia Allah akan berkuasa, akan hidup dan berkuasa. Puji Tuhan. Saudara dan saya ketika hidup dalam Injil yang sesungguhnya, hidup saudara akan berkuasa. Hidup saudara akan benar-benar hidup dan berkuasa. Saudara tidak mati, diperbudak oleh dosa. Karena dosa sudah dipatahkan, kuasa dosa sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka sejak waktu saudara menerima Injil yang sesungguhnya, kuasa dosa tidak berarti lagi. Kuasa dosa sudah tidak efek lagi. Yang memberi efek dalam hidup saudara adalah kuasa darah Yesus yang begitu powerful. Tapi kalau saudara menerima Injil yang bukan sesungguhnya, maka saudara tidak akan mengalami kuasa Injil. Karena itu hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengecek iman, mengecek Injil yang ada pada saudara, mengecek Injil yang saudara yakini selama ini, ya. Karena banyak orang yang memberitakan Injil, tetapi belum tentu Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang sesungguhnya. Bukan Injil kasih karunia. Karena saudara-saudara, salah satu taktik iblis, iblis itu takut. Nah, sekali lagi, iblis itu takut kalau saudara dan saya mengetahui Injil, menerima Injil yang sesungguhnya. Karena itu ada dua hal yang akan dilakukan oleh iblis. Apa itu? Ia mengganti Injil atau dia menghambat penginjilan. Nah, apakah Injil yang saudara terima selama ini Injil yang sesungguhnya? Hati-hati, karena iblis akan mencoba memalsukan Injil Yesus Kristus, Injil kasih karunia Allah, sehingga saudara tidak punya efek, sehingga Kristus tidak punya efek dalam kehidupan saudara. Pak, emang ada Injil yang lain, Pak? Yuk kita lihat Galatia 1 ayat 6-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Jadi hati-hati, ada Injil yang lain yang sesungguhnya bukan Injil. Karena ada orang yang berusaha mengacaukan, orang yang dipakai iblis untuk menghambat, untuk memalsukan kebenaran Injil yang sesungguhnya. Jadi hati-hati, mari cek Injil yang kita yakini, yang kita terima saat ini. Nah, ini adalah surat Galatia ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus, karena Paulus pernah melayani jemaat di Galatia. Nah, jemaat Galatia pernah dilayani oleh Paulus. Paulus merasa sudah cukup menyampaikan tentang Injil kepada mereka. Tetapi waktu Paulus meninggalkan jemaat Galatia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada ajaran baru yang berkembang. Entahkah itu dari orang luar atau dari mereka. Mungkin ada di antara mereka yang berlatar belakang Yahudi, mulai memasukkan satu ajaran yang baru tentang Injil. Nah, seperti apa itu? Ya, bahwa kita diselamatkan benar memang karena kasih karunia, tetapi harus juga kita melakukan ketaatan terhadap perintah-perintah dan hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Alkitab. Memang tidak ada salah kalau kita melakukan hukum-hukum dan ketetapan, itu baik. Tetapi Paulus mau negaskan di sini kepada saudara dan saya bahwa kita bukan selamat karena itu. Kita selamat murni karena Injil. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan hidup
dalam iman percaya kepadanya, saudara adalah orang yang diselamatkan. Dan keselamatan saudara adalah kekal adanya. Yahudi mengajarkan seperti ini, kira-kira seperti ini. Paulus mengajar diselamatkan karena kasih karunia, tetapi kamu harus mempertahankan keselamatanmu dengan menaati hukum-hukum dan perintah-perintah. Maka harus lakukan ini, maka harus jangan lakukan ini, maka harus taat, ya. Tapi inilah yang membuat Paulus heran. Dia nggak habis pikir, ya. Dan berkata kepada orang Galatia, "Hai kamu orang Galatia yang bodoh." Jadi ajaran Yahudi diterima oleh orang jemaat Galatia yang tadinya sudah menerima pengajaran Injil yang sesungguhnya, yang tadinya sudah menerima Injil yang sesungguhnya. Makanya Paulus berkata, "Aku heran," dan berkata, "Hai orang Galatia yang bodoh." Jadi ketika ada orang Kristen yang menerima Injil yang bukan Injil, mau dikacaukan dengan Injil yang lain, nah Alkitab katakan mereka adalah orang yang bodoh. Saya harap jemaat Tuhan, Gereja Baptis Pebaton tidak ada yang menerima Injil yang lain. Pastikan Injil yang saudara terima adalah Injil yang sesungguhnya. Karena Paulus mengajarkan bahwa keselamatan itu karena kasih karunia, hanya karena kasih karunia. Selanjutnya karena kasih karunia, bukan oleh perbuatan. Selama kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan hidup di dalam iman kita, maka saudara dan saya memiliki keselamatan yang kekal. Amin. Tetapi banyak orang berkata, memang kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, tetapi kita harus taat melakukan hukum-hukum, perintah-perintah. Bisa saja kalau hari ini kita selamat, besok kita nggak selamat. Karena apa? Karena kita tidak taat, maka keselamatan kita bisa hilang. Apakah benar demikian? Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kitab Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Memang apa yang dilakukan oleh Adam, ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka kita umat manusia juga semua ada di dalam kuasa dosa. Begitu powerful apa yang dilakukan oleh Adam di Taman Eden. Tetapi lebih powerful lagi apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Karena oleh kematian satu orang yang menanggung dosa umat manusia, maka semua orang yang percaya kepadanya menjadi orang yang benar. Nah, saya mau tanya, apakah saudara pernah berbuat dosa, berbuat benar pada waktu saudara belum terima Yesus? Ya, mungkin, ya, benar. Sama, saya juga sesekali melakukan hal yang benar. Tapi saya mau tanya, apakah perbuatan benar saudara bisa mengubah status saudara menjadi orang benar? Gak bisa. Saudara dan saya tetap orang berdosa. Nah, demikian, waktu saudara percaya Yesus, sejak saudara percaya, saudara menjadi orang yang benar. Karena apa? Yesus membenarkan kita. Apakah pada waktu kita berbuat dosa membuat kita tidak lagi menjadi orang benar? Oh, tidak. Kita karena apa? Kita benar bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang anaknya lakukan di atas kayu salib. Begitu powerful sehingga saudara dan saya memiliki keselamatan yang kekal karena kita dijadikan sebagai orang yang benar. Jadi hati-hati dengan Injil yang kita terima saat ini, Injil yang kita yakini saat ini. Jangan sampai Injil yang kita yakini adalah Injil yang dikacaukan, Injil yang dipalsukan. Nah, ketika saudara percaya sesuatu yang salah, maka saudara akan dipermain-mainkan. Maka saudara akan tidak menikmati kuasa Injil yang sesungguhnya. Ketika saudara percaya sesuatu yang salah, saat berbuat dosa membuat saudara merasa tidak layak, merasa takut kepada Tuhan, ya, tidak layak untuk datang kepada Tuhan, merasa dikutuk, merasa Tuhan marah.
Apa yang terjadi? Saudara akan makin jauh dari Tuhan. Saudara akan tidak punya keberanian, tidak punya confidence untuk datang pada Tuhan. Hasilnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya hidup saudara makin hari makin terpuruk. Kuasa dosa makin menggerogoti. Iblis makin bermain-main. Kamu nggak layak, kamu nggak pantas, kamu penuh dosa, kamu terus gagal. Nah, itu yang iblis kerjakan di dalam pikiran manusia. Tetapi kalau saudara percaya sesuatu yang benar, iblis tidak punya kekuatan untuk bermain-main dalam pikiran saudara. Ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara akan diingatkan bahwa saudara menjadi orang yang benar bukan karena perbuatan saudara, tetapi karena perbuatan Yesus. Sehingga hati saudara melimpah dengan ucapan syukur. Saudara berani datang kepada Tuhan. Dan ketika saudara terus datang kepada Tuhan, maka semakin saudara datang kepada Tuhan, maka semakin hidupmu diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Inilah kebenaran yang memerdekakan, yang harus kita terima, yang harus kita alami, yang harus kita beritakan, sehingga banyak orang dibebaskan dari kuasa dosa, sehingga banyak orang yang menang terhadap kuasa dosa. Ya. Karena di dalam Roma 5 ayat 20. Nah, karena banyak orang salah mengerti, khususnya pada waktu Paulus berkata ya dalam Roma 5 ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Banyak orang yang salah menangkap apa yang Paulus sampaikan. Mereka pikir ya ini adalah Paulus sedang memberikan semangat buat kita untuk berbuat dosa agar kasih karunia Allah itu makin berlimpah dalam hidup kita. Apakah benar demikian? No. Ya, itu pengertian yang salah. Kalau ada orang yang punya pengertian seperti ini, berarti ia sedang mempercayai Injil yang salah. Ya, ketika Paulus berkata seperti ini, sesungguhnya Paulus ingin menyampaikan, menegaskan, memberitakan, menyampaikan tentang Injil secara radikal. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan di Roma 6 ayat 1, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, tentu tidak. Ya, kalau ada yang punya pengertian seperti harus terus berbuat dosa supaya kasih karunia Allah bertambah, nah ini dia sedang meyakini satu Injil yang salah. Dia harus ubah, dia harus ganti Injilnya dengan Injil yang baru, yaitu Injil kasih karunia Allah. Memang akan banyak orang yang salah mengerti, sehingga iblis juga memakai hal itu untuk menghambat pemberitaan Injil yang sesungguhnya. Karena iblis tahu kalau orang-orang mengetahui Injil yang sesungguhnya, maka kuasa dosa akan tidak berdaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara tetap teguh ya, meskipun banyak orang yang menolak, meskipun mungkin banyak orang yang menentang, tapi saudara harus tetap hidup di atas Injil yang sesungguhnya. Tetap beritakan full gospel ya kepada orang lain. Jangan takut ya. Mungkin ada orang yang berkata ya, karena ada orang yang mungkin akan berkata, Pak, kita harus beritakan Injil yang seimbang, Pak, ya, supaya kita nggak dikomplain ya, supaya nggak ribet ya, supaya bisa diterima oleh orang lain. Nah, saya mau bilang, kalau saudara memberitakan Injil yang demikian supaya orang terima, supaya tidak ribet, nah sesungguhnya ya kita sedang memberitakan Injil bukan menyukakan Tuhan ya, tetapi menyukakan manusia. Maka di sana tidak ada kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati. Kita harus kembali kepada Injil yang sesungguhnya. Tuhan begitu memproteksi Injilnya supaya Injilnya jangan dipalsukan. Di dalam Galatia 1 ayat 8 dan sampai 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Tuhan begitu memproteksi Injilnya supaya jangan dipalsukan ya, sehingga orang yang memberitakan Injil yang lain, Alkitab katakan
terkutuklah dia. Karena memang kalau orang yang tidak hidup dalam Injil sesungguhnya berada dalam kutuk. Sesungguhnya itu disampaikan kepada banyak orang. Injil yang sesungguhnya itu jangan dipalsukan. Injil yang sesungguhnya itu jangan diganti dengan Injil yang lain. Nah, karena itu Tuhan katakan, Alkitab katakan ya di dalam Galatia tadi, terkutuklah dia. Ya, Tuhan ingin semua orang menerima Injil yang sesungguhnya. Nah, maka saudara dan saya harus hati-hati. Hati-hati terhadap orang-orang yang tipe orang Yahudi yang berusaha mengganti Injil dengan Injil yang lain, ya. Bahwa kita diselamatkan itu bukan hanya dengan kasih karunia tetapi juga dengan perbuatan. Karena memang orang-orang yang demikian selalu berusaha untuk mengacaukan. Kita bisa lihat pelajaran dari Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah dua orang yang bersaudara. Kain pada waktu yang sama mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, karena Kain petani, maka ia mempersembahkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan Habel ia mempersembahkan binatang, ya. Nah, Kain dan Habel mereka jelas berbeda, ya. Habel itu mempersembahkan persembahannya didasari dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia tahu bahwa tidak ada penembusan dosa tanpa pencurahan darah. Dia tahu bahwa ketika nenek moyangnya Adam berdosa di Taman Eden, ya, Tuhan Allah menyembelih domba, ya, untuk diambil kulitnya untuk menutupi dosanya. Karena itu Habel mempersembahkan korban itu dengan dasar pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia tahu bahwa ia adalah orang berdosa, dia butuh harus hati-hati dengan orang-orang tipe orang Yahudi, ya, karena mereka akan selalu berusaha mengacaukan Injil yang sesungguhnya. Iblis selalu memakai tipe orang seperti ini untuk mengacaukan Injil, untuk menghambat Injil, untuk mempersulit orang-orang hidup dalam Injil. Nah, kita bisa belajar dari peristiwa Kain dan Habel. Nah, Habel waktu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, Kain mempersembahkan sayur dan buah-buahan. Sedangkan Habel mempersembahkan binatang. Tapi pada akhirnya persembahan yang diterima oleh Tuhan, persembahan yang diindahkan oleh Tuhan adalah persembahan Habel. Nah, kenapa? Karena Habel mempersembahkan persembahannya didasari dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Habel tahu bahwa tidak ada penghapusan dosa tanpa pencurahan darah. Karena itu ia bawa korban yang memiliki unsur darah. Dia tahu bahwa dia berdosa, dia butuh karunia Allah untuk pengampunan dosanya. Tetapi Kain mempersembahkan tanpa pengenalan. Dia mempersembahkan semau-maunya dewe, ya, semau-maunya sendiri gitu kan. Karena itu dia bawa aja sayur, ya, sehingga persembahannya tidak dihindarkan. Dengan kata lain, Kain memiliki pengertian dia adalah orang yang benar. Dia biasa benar dengan perbuatannya. Dia benar dengan perbuatan baiknya. Dia tidak perlu darah untuk menyucikan dosanya, untuk pencurahan darah untuk pengganti dosanya. Karena itu apa yang terjadi ketika persembahan Habel diterima? Nah, ketika itu timbullah iri hati, lalu membunuh Habel. Inilah yang terjadi sampai hari ini. Orang-orang yang yakin mereka diselamatkan dengan perbuatan mereka, dengan usaha mereka, orang yang merasa benar dengan perbuatan mereka, menindas orang-orang yang mempersulit orang-orang yang percaya akan kasih karunia Allah, iman, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, kita bisa lihat, ya, orang-orang Kristen dipersulit, ya, karena iri. Ya, mereka sesungguhnya karena iri gitu, ya. Karena apa? Orang Kristen begitu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, di dalam gereja sendiri juga ada, ya. Karena itu hati-hati. Pastikan saudara seiman kita adalah memiliki iman, percaya di dalam kasih karunia Yesus Kristus, ya, bahwa keselamatan itu hanya dengan percaya, bukan dengan perbuatan. Ketika ada orang percaya dengan perbuatan, nah, ini artinya orang ini menjauh dari kasih karunia Allah. Kalau menjauh dari kasih karunia Allah, apa yang terjadi? Maka timbul akar pahit,
maka timbul kerusuhan. Nah, karena itu mari pastikan keluarga kita, keluarga kita di rumah, keluarga kita di gereja, pastikan orang-orang yang kita kasih hidup dalam iman yang sesungguhnya, yaitu iman kasih karunia Allah. Jadi mari kalahkan hambatan iblis untuk menghambat Injil. Mari juga jangan mau dikecohkan dengan Injil yang bukan Injil, dengan Injil yang lain, dengan kita benar-benar mengenal Injil yang sesungguhnya. Karena Injil yang sesungguhnya akan membuat saudara saya menang terhadap kuasa dosa. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan meskipun mungkin terjadi resesi, meskipun terjadi corona, meskipun di mana-mana orang was-was, saudara akan tetap menikmati damai sejahtera, sukacita yang sesungguhnya, karena Injil begitu powerful, karena Injil yang sesungguhnya ada pada saudara dan saya. Karena itu mari hiduplah di dalam Injil, bangun hidupmu di dalam Injil yang sesungguhnya, dan beritakanlah Injil kepada banyak orang sehingga banyak orang akan dibebaskan dari belenggu dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat yang indah kami menerima Injil kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja lewat pemberitaan firman ini, Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang belum menerima Injil yang sesungguhnya hari ini, biar hati mereka terbuka menerima Injil yang sesungguhnya, tidak akan pernah lagi mengganti Injil dengan Injil yang lain. Injil kasih karunia-Mu, Tuhan, boleh menjadi dasar yang teguh dalam setiap kehidupan iman jemaat-Mu, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita akan menutup ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat kebenaran, doa berkat kita. Arahkan hatimu dan seluruh hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita melimpah atas seluruh kehidupanmu. Terimalah Injil kasih karunia, bertumbuhlah di atas dasar iman yang teguh, yaitu Injil kasih karunia. Pergilah, pulanglah, beritakanlah Injil kasih karunia, penyertaan, pertolongan, perlindungan, dan kuasa Tuhan tercurah atas jemaat Tuhan sekalian dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Haleluya, haleluya. Amin.